Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Cak Anam. Apa langkah Kompolnas untuk mengawal memang agar kemudian penyidikan ini dapat diselesaikan secara tuntas dan transparan dan segera dipublikasikan? Ya, yang pertama-tama memang kita selalu mengawasi semua proses yang di kepolisian harus transparan. Lah, salah satunya itu ya preskon tadi siang itu komunikasi kami dengan rekan-rekan kepolisian, apapun yang sudah dilakukan, apa yang didapat ya komunikasikan ke publik, komunikasikan ke Oke, keluarga korban. Karena baik. akuntabilitas dan transparansi itu sekarang menjadi penting dalam proses pengungkapan kasus ini. Tidak hanya soal teknis, tidak hanya soal memenuhi unsur dalam konteks tindak kejahatan ini. Dan kami mengapresiasi karena tadi sudah dilakukan, Baik. menyebutkan 86 sekian CCTV dan sebagainya. Dan yang nggak kalah penting lagi adalah karena ini sudah perintahnya Pak Kapolri secara langsung, ya, Baik. saya kira memang ya maju terus dengan catatan adalah ya menggandeng seluruh elemen masyarakat, ya khususnya Baik, teman-teman Cak di Anam. komunitas hak asasi manusia yang juga melakukan investigasi secara mandiri. Oke, baik, Cak Anam. Selanjutnya akan ke Mas Dimas. Langkah kontras seperti apa selanjutnya? Ya, ada dua desakan, Mbak, dan mungkin kalimat penutup nanti ya. Desakan pertama adalah tentu dalam rangka untuk menseriusi ini, karena tadi disampaikan bahwa Kapolri akan bertindak atas instruksi Presiden. Tidak hanya cukup dalam proses penegakan hukum yang biasa, butuh extraordinary investigation dan effort. Salah satunya lewat apa? Tim gabungan pencari fakta. Untuk melihat apa? Melihat keseluruhan rangkaian, mencari motif, tidak berhenti di aktor pelaksana, tapi juga aktor intelektual. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengusutan tuntas yang harus dilakukan. Semua kami mendesak polisi untuk bekerja lebih cepat, lebih efektif, lebih dalam. Dan terakhir mungkin, ini bukan hal yang pertama dialami oleh Kontras. Dari arsenik ke air keras, Kontras kalau ini ada sinyalemen teror, ini Kontras tidak menyurutkan langkah dan menakuti kerja-kerja Kontras di masa depan. Oke, Mas Reza, ringkas saja. Artinya jika ingin mengusut tuntas kasus ini, apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Dalam posisi mendukung proses penegakan hukum, saya menetapkan ada 4 tolok ukur kualitas terkait pengungkapan kasus pidana. 1, tuntas. 2, menyeluruh. 3, objektif. 4, transparan. Tuntas perkiraan saya iya, dalam pengertian 2 orang ini akan diringkus secepat-cepatnya. Tapi apakah akan menyeluruh sampai ke orang yang sungguh-sungguh punya hajat, orang-orang yang mendesain perencanaannya, itu masih tanda tanya. Nah, kalau kemudian aspek menyeluruh saja sudah menjadi pertanyaan, maka sesungguhnya aspek ketiga juga menjadi pertanyaan, yaitu seberapa jauh otoritas penegakan hukum kita akan transparan dalam mengungkap kasus ini, mengkomunikasikan kerja-kerja mereka segamblang mungkin ke masyarakat. Dan tolak ukur yang keempat, yaitu objektif. Perkiraan saya ini akan diungkap secara objektif, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kaidah ilmiah. 2 PR yang tersisa, bagaimana meyakinkan kita semua bahwa pengungkapan betul-betul juga memenuhi tolak ukur menyeluruh dan transparan. Oke, kita harapkan memang seperti itu, kerja dari aparat penegak hukum bisa menyeluruh, objektif, transparan. Seperti itu ya, Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Reza, Mas Dimas dan juga Cak Anam telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.